Kids, welcome back to Link Up. Jadi di video kita kali ini kita bakalan adain mini podcast lagi, dan kali ini kita bakal wawancarain Sharon. Yuk perkenalan dulu. Kenalin, gue Sharon Pradila dan gue mahasiswa Universitas Bandar Lampung. Sekarang di jurusan Ilmu Komunikasi semester 6. Jadi kita hari ini mau wawancarain Sharon tentang volunteer ya, tentang volunteer. Tapi ini volunteernya beneran volunteer, bukan yang online. Jadi ini volunteernya beneran offline, suatu wilayah gitu ya, Ra? Betul. Coba apa sih volunteer itu apa gimana? Kalau menurut gue, volunteer itu adalah kegiatan sukarelawan, pengabdian masyarakat yang benar-benar emang mau dari kita untuk mereka. Apa yang kita punya, yaudah kita sharing kasih mereka, kita beri ke mereka tentang apapun yang kita punya. Berarti lebih ke pengabdian masyarakat ya sebenarnya volunteer itu. Lu pernah ikut berapa volunteer? Kalau gue sih udah ngikutin 2 volunteer. Gue sebenarnya udah daftar 4 volunteer, tapi yang gue benar-benar ikut jalan itu cuma 2 volunteer doang. Yang duanya kenapa nggak? Yang 2-nya itu NGO Lintang Nusantara, itu gue harusnya ke Cirebon. Itu gara-gara bentrok nih, nggak bentrok sih. Jadi Cirebon itu di tanggal 6 Juni, sedangkan gua ngikut yang Aceh itu di tanggal 20 Juni. Jadi kan jedanya lumayan nih. Jadi gua harus milih salah satu kan. Jadi yang mana ya? Yaudah deh, gua pilih yang Aceh aja. Karena kan kayak yang Aceh ini kayak kapan lagi nih Kapan lagi ke Aceh gitu ya? Kayak momen apa lagi Cirebon nih? pergi sama keluarga bisa ya ke Cirebon? Bahkan gue aja udah pernah Oh iya, makanya gitu. itu. Jadi kayak ya udah deh yang belum pernah aja deh. Jadi gua ngambil yang Aceh gitu. Terus kalau misalnya yang satunya lagi apa? Yang satunya lagi itu gue cuman keterima di berkas. Yang gue wawancara sebenarnya keterima, tapi nggak gue ambil wawancaranya. Jadi kayak udah ada panggilan wawancara, Tapi lu nggak wawancara. Nggak gue wawancara. Oh, jadi berarti nggak lolosnya di tahap yang wawancara gara-gara nggak wawancara, bukan karena nggak dapet di wawancara ya. Iya. Jadi yang 2 ini kan satu Aceh, satu lagi kemana tuh? Satu lagi gue ke Sulawesi Tenggara, ke Wakatobi. Di ini Wangi-Wangi. Jadi Wakatobi itu ada bagian-bagiannya. Jadi Wakatobi itu singkatan dari Wangi-Wangi, Wakatobi, Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko. Oh, jadi empat itu tuh daerah, cuma dijadiin satu nama Wakatobi. Sebenarnya tuh kayak pulau-pulau kecil gitu loh dia. Jadi kayak Wangi-Wangi sebelah sini, Binongko sebelah sini, Kaledupa sebelah sini. Tapi dalam ini namanya Wakatobi. Lu di mananya? Gue di Wangi-Wanginya. Oh, di Wangi-Wanginya. Kalau dari yang dari Aceh sama Wakatobi itu lebih menarik yang mana gitu? Kalau menurut gue, karena momen sebenarnya dua-duanya menarik sih menurut gue. Karena yang Aceh itu gue pertama kali volunteer tuh langsung ke Aceh. Jadi kayak yang Aceh, wah, jadi kayak menarik First time gitu ya, first impression tuh dapet. Benar. Jadi gue kalau misalnya Aceh itu momennya itu dapet sih, baru kan namanya baru pertama kali kan. Tapi kalau misalnya yang Wakatobi itu berkesannya menurut gue yang Wakatobi sih. Nah, karena yang di Aceh itu gue cuma seminggu. Oh iya. Kalau misalnya yang ke Wakatobi itu gue 22 hari. Beda gitu nggak sih budayanya? Kan satu di timur, satu di barat. Bener. Kalau Aceh kan Islami banget ya. Oh iya ya. Jadi lumayan untuk gue yang masih buka tutup nih. Jadi masih agak insecure pas kesana gitu. Paling satu tutup gitu ya? Tertutup banget sih. Jadi kayak yang benar-benar Islami banget. Dan pas gue ngikutin pengabdian di sana, kan ada dibagi kan divisinya, ada yang kesehatan, terus ada yang pendidikan, ada yang lingkungan, sama ada yang ekonomi kreatif. Lo apa? Gue kemarin ekonomi kreatif sih. Divisi ekonomi kreatif. Lo ngapain aja ceritanya? Jadi kalau misalnya ekonomi kreatif tuh kita ditempatkan di daerah, kemarin itu gue di desa Gampong Nusa namanya, di Aceh Besar, Gampong Nusa. Jadi itu di daerah itu tuh lu punya potensi apa sih? Itu ekonomi kreatif nih. Oh iya. Jadi dia tuh punya namanya daun khas di sana. Itu lu jadiin apa nih? Jadi jadiin keripik. Terus dia tuh dia punya ikan. Nah, jadi kalau misalnya kayak cuma ikan doang tuh kan kayak biasa ya. Jadi kita ini yang ngasih ide-idenya, ekonomi kreatifnya. Jadi kita buat keripik kulit dari ikan khas Aceh itu. Oh, jadi kayak untuk mendongkrak perekonomian di sana ya? Bener. Oh iya. Ya, ngambil gitu. Kalau misalnya yang Wakatobi lu divisi apa? Di Wakatobi gue ngambil ekowisata namanya, bukan ekonomi kreatif. Oh, ekowisata. Jadi kan kalau misalnya Wakatobi itu sebenarnya bagian dari 10 Bali baru Indonesia. Oh iya. Jadi
Indonesia ini punya 10 Bali barunya, yaitu yang pertama ada Wakatobi, terus ada Labuan Bajo, Lombok, nah dan Banda Neira. Jadi mengharapkan tempat-tempat ini tuh sama terkenal kayak Bali. Oh Kan iya. kayak orang-orang cuma taunya cuma Bali doang gitu. Kayak Nah, kalau misalnya boleh datang ke Bali gitu ya. Bali doang gitu. Padahal kan ada nih 10 barunya nih, Iya. salah satunya Wakatobi. Nah itu fungsinya gue di sana itu Kayak memperkenalkan gitu. jadi kita orang buat video yang benar-benar ciri khas dari Wakatobi itu apa sih? Oh iya. Itu tuh indahnya bawah lautnya Wakatobi. Oh. Jadi kita masuk di sana Wakatobinya, terus kebudayaan Wakatobinya. Itu ya divisi gua. Kalau misalnya mau kalian yang mau volunteer juga divisi yang lain, itu ada pendidikan. Kalau misalnya mau suka anak kecil nih, kalau misalnya lu mau ikut volunteer, lu suka banget sama anak kecil, Iya. mau ngajar, mungkin teman kita Anastasia mau ngajar Bisa kan nih, bisa gitu banget. ya. Kalau misalnya mau nge-play di bagian pendidikan, kalau misalnya mau kesehatan juga bisa. Oh berarti kita bisa milih sendiri ya, Bisa nggak milih. dipilihin. Jadi kayak lu maunya di bidang apa nih? Ya udah lu ke situ aja fokusnya gitu. Gitu. Terus kalau misalnya kebudayaan Wakatobi itu gimana sih? Kan kalau misalnya Aceh kan lebih ke syariah banget tuh, lebih Islam banget. Nah kalau Wakatobi itu gimana kebudayaannya? Dari bahasanya udah beda banget kan ya. Gimana ngomongnya? Ngomongnya tuh gimana? Jadi yang nyampe sekarang sampai gue inget itu kata-katanya cuman permisi sih. Karena kan kita kan orang datang ya. Iya. Jadi pas orang datang itu mau jadi gimana nih kalau misalnya mau ngomong permisi kak ini apa? Jadi bahasa itu tabe. Tabe. Nah, jadi kayak ada ibu-ibu lewat sini. Kayak tabe itu kayak yang biasa pengantin itu nggak sih? Kalau misalnya kita naik tabe dulu yuk, kalau pengantinnya itu kalau bahasa gitu tuh tabe itu namanya. Jadi kalau misalnya lewat situ, tabe ibu, iya katanya. Oh iya. Kalau bahasa Jawanya apa ya itu ya? Kalau Sunda tuh kayak punten. Oh iya punten. Gitu kan. Oh itu tuh tabe namanya. Terus banyak banget sih makanan-makanan ciri khas di Wakatobi. Aduh, Terus apa tuh? ini lu pernah makan bulu babi gitu nggak? Dalamnya. Nah, itu gue pertama kali sih. Jadi anak-anak sana bener-bener nyariin. Dia kan namanya explore ya di sana kan. Jadi nyampe nge-video, nyampe nge-shoot gitu. Kita juga anak kecilnya tuh ngambilin bulu babi. Itu bener-bener bahkan penyu ikan orang makan juga sih. Tapi maksudnya kalian ini kan muslim ya? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, Kalau misalnya nggak makanan apa-apa. laut itu nggak apa-apa. Oh kira nggak boleh, ternyata apa Kalau ya? makanan laut di muslim tuh halal semua sih. Oh itu nambah pengetahuan ya ini ya, kan tapi itu nggak boleh gitu. Buat yang nonis pasti mikirnya nggak boleh, ternyata kalau buat muslim sendiri tahu nggak? Boleh. Kalau makanan laut semua yang di laut itu boleh sih. Jadi makan penyu, terus bulu babi, terus menurut gue makanya berkesan banget tuh, benar-benar jadi warga lokal sih pasti sana. Karena kan gue perjalanannya nggak naik pesawat ya. Kalau Aceh kemarin gue naik pesawat, jadi kayak cuman nggak berkesan gitu loh. Bukan nggak berkesan sih. Karena cepet gitu. Iya. Nyampe. Gue kayak dari Lampung, ya udah nyampe Aceh gitu naik pesawat. Sedangkan kalau misalnya gue yang di Wakatobi itu, gue transit dulu ke Jakarta. Itu gue naik dari sini gue naik Damri sih, naik bis. Terus dari Jakarta ke Surabayanya gue naik kereta. Dari Surabaya ke Wakatobinya gue naik kapal. 4 hari 3 malam. 4 hari perjalanan berarti. Bener. Lama juga. Jadi dari Surabayanya aja sih ke Wakatobinya. Tadi kan lo bilang Wakatobi dia nge-shoot doang. Lo sempet diving? Karena gue nggak bisa diving, gue cuma snorkeling aja. Jadi kan di divisi gue itu ada 8 cowok, 1 cewek. Jadi cuma gue di divisi. Oh, spesial lah, Iya. cewek sendirian. Jadi pas waktu itu kebetulan kan itu kan dari banyak universitas ya, mahasiswa dari beberapa universitas. Kebetulan di divisi gue ini banyak anak kelautan Brawijaya. Jadi dia yang diving. Oh dia yang diving. Lo Jadi- snorkeling di atas aja. Iya, terus snorkeling nih. Sama ada professional diving kemarin. Oh iya, harus temenin ya. Jadi dari rombongan divisi gua ada 1 orang emang dia tuh professional diving gitu. Jadi dia nge-shoot juga, dia nge-video juga gitu. Jadi dibareng sama anak Brawijaya itu, kelautan itu kan. Emang tempat dia ya. Iya ya. Kelautan Dia udah biasa gitu ya. Sebenarnya itu, kalau preman ini kan wilayah gua gitu loh. Udah biasa banget gue. Tapi kalau misalnya lu bisa diving tuh seru banget sih. gua nggak bisa berenang ya. Gua berenang aja nggak bisa. Itu bagus banget. Kenapa nih lo pengen ikut volunteer? Karena capek lo itu. Karena nambah pengalaman, Rin. Lu nambah yang sebenarnya lu nggak tahu, lu jadi tahu Oh, iya. gitu kan. Terus nambah temen. Teman-teman. Gue juga jadi punya banyak temen dari Sabang, nggak sampai Merauke. Tapi ada sih
dari Merauke. Ya karena mereka volunteer Iya. juga mereka. Jadi gue punya temen dari Sabang sama Merauke sekarang. Koneksi lu banyak jadinya. Ya, relasi gue banyak. Terus kalau dapat sertifikat kan? Dapet. Itu sih. Mengangkat derajat CV nanti. Bener. Ya. Mewangikan CV gue juga. Ya, ini Gitu. sebuah tips gimana biar kalian punya CV yang bagus itu. Iya. Bener. Seneng juga kan. Seneng juga dapat pengalaman. Tapi nih ya kan kayak tadi lo bilang tuh berangkat dari Lampung terus ke Jakarta. Itu tuh gimana sih biaya sendiri apa? Gimana? Jadi sebenarnya NGO itu tuh udah ngasih 3 tahapan pembayaran. Jadi ada 3, yang pertama lu tuh full dibayarin sama mereka. Ya, Ada juga yang setengah dibayarin, ada juga yang lu bayar sendiri, benar-benar pure dari uang lu sendiri gitu. Nah kalau misalnya yang dibayarin itu kan melalui seleksi ya. Iya. Pertama dari berkas, terus dari wawancara. Dan biasanya juga kalau misalnya yang full dibayar itu nggak banyak, kayak cuman kalau nggak 5 orang, 3 orang, 1 orang. Jadi kayak benar-benar spesial banget deh kalau full dibiayain gitu kan. Nah kalau misalnya yang partial itu gue nih. Oh, jadi gue berarti setengah bayar, setengah lagi dibayarin sama NGO-nya. Jadi gue dapet potongan setengah gitu. Karena kan pas diseleksi ada yang lebih baik dari gue. Oh iya, merendah gitu ya? Iya, jadi ada lebih baik dari gue, jadi gue gak kepilih untuk fully gitu, fully panik kan. Tapi misalnya kalau yang full tuh apa sih? Yang gimana? Kok mereka bisa dapet full gitu? Biasanya tuh dokter ya. Oh, Jadi dokter relawan, guru relawan. Kalau gue yang di Wakatobi kemarin tuh dokter relawan, guru relawan, 3-nya mahasiswa. Pas gue lihat orang-orangnya emang orang-orang berprestasi semua ya, benar-benar kayak pengalamannya udah banyak banget, prokjanya juga bagus-bagus banget, terus kayak emang orangnya juga bagus, jadi menurut gue layak sih untuk dibiayain full gitu. Oh berarti itu kayak seberapa berperan penting nanti Bener, lo pas bener, volunteer. bener. Oh iya Bener. Terus kalau misalnya yang nggak sama sekali itu kenapa sih biasanya? Kalau nggak sama sekali itu kayak lebih ke mungkin banyak uang yang pertama ya. Oh iya. Kan adanya cuma pengen cari pengalaman aja gitu ya kan. Terus sama kayak kalau misalnya gue lihat dari temen gue ada tuh yang sengaja membayar diri sendiri. Jadi dia tuh nggak mau ngikut fully, nggak mau dibiayain, nggak mau setengah dibiayain, emang pure dari gue. Jadi kan kalau misalnya kita bayar NGO untuk kayak walaupun kita setengah, itu tuh di duit kita ini yang kita bayarin, itu tuh ada duit donasi loh untuk kita, untuk mereka. Oh iya. Jadi kayak mungkin yang full dibayarinnya apa, yang bayar sendiri tuh kayak ya udah emang dari gua mau biayain itu donasi gitu. Berarti ini kayak beramal ya jatuhnya ya. Bener. Duitnya banyak ya, sekalian beramal, sekalian senang-senang juga gitu. Ya dapat pahala banyak juga sih dia kebetulannya. Pahalanya berkali-kali lipat gitu dia. Tapi kalau misalnya partial itu kan setengah dibayarin. Iya. Tapi kalau misalnya lu nggak mau biaya sendiri dan mau mengeluarkan uang, itu bisa banget diakalin sih. Gimana tuh caranya? Itu kalau misalnya itu lu bisa ngajuin proposal ke kampus. Oh gitu. Iya. Jadi Semua tips ini, iya. semua tips and trik ini. Jadi walaupun gue bayar setengah, gimana caranya biar gue nggak bayar? Bayar gitu. Jadi walaupun nggak dapet dari NGO full, seenggaknya ada yang nge-cover nih. Ada yang cover nih kan. Jadi akhirnya gue ngajuin proposal ke kampus. Lumayan ribet tapi kan bisa ya. Iya, yang penting mah ada yang masuk lah ya. Dapet gitu kan. Jadi ya udah, jadi gue walaupun setengah ya udah ada di kampus yang bayarin gue. Asik banget. Asik ya ceritanya. Itu juga sih seru loh. Ya, pikir-pikir udah dari semester 6 sih. Iya gitu juga ya. sih. Udah semester 6 ya, udah mau magang, udah mau skripsi, maksudnya kayak ini mah cepet lulus dulu aja sih. Tapi ini recommended ya buat yang baru mulai yang belum hektik banget nih dunia perkuliahan. Bener, kayak semester 3, semester apalagi kalau misalnya kalian masih online. Ini Iya. boleh banget dicobain. bener. Dicobain. Karena kayak nyampe ngampus ngerjain ya udah di sana aja. Iya, loh. karena ini kayak sampingan gitu tapi banyak yang kalian dapetin gitu ya. Nah, terus pasti orang mikir, ini jadi gimana sih cara apply-nya tuh gimana loh? Jadi sebenarnya tuh banyak banget sih NGO di Instagram yang benar-benar buka peluang untuk volunteer gitu. Bahkan terakhir kemarin gue aja sebenarnya gue mau ikut bulan Maret ini. Gue mau pergi lagi sebenarnya. Tapi berhubung kemarin kan gue magang ya, gue lagi daftar magang gitu kan, gue mikir kayaknya nggak kejar nih kalau misalnya gue ikut. Jadi gue batalin lah itu ke Maluku Utara. Oh, timur juga berarti? Iya, timur juga. Itu ke Banda Neira. Jadi sehabis Wakatobi selanjutnya itu Banda Oh, Neira. tapi itu NGO yang sama? NGO yang berbeda. Oh, NGO yang sama. Jadi sebenarnya kalau misalnya lu udah tahu satu NGO itu bakal, jadi ada beberapa NGO. Kalau gua kemarin NGO-nya Indonesia, itu yang Wakatobi. Terus kalau misalnya Aceh itu ada IMC, Indonesia Millennial of Change. Terus ada Lintang Nusantara. Terus kalau misalnya lu mau yang ke Banda Neira itu ada Arka Muda. Oh,
Chat guys, chat jangan lupa bisa ada inspire. Gue itu intinya dari Instagram lah ya. iya dari Instagram. Terus nanti kayak dia ada, lo apply-nya masih ke kirim email apa ini? Jadi kan dia buka nih dari tanggal pendaftaran nih, Iya. gelombang 1 nih. Iya. Jadi kan udah ada nih ada tanggalnya apa-apanya. Terus lu ikutin aja nih link dari dia. Terus lu isi nih, di sana lu suruh ngisi data diri lu dulu. Terus prokja lu yang lu mau divisi apa, prokja lu apa. Iya. Nah, terus kayak tentang hal yang menarik dari lu. Nah, tuh lu apply dulu. Nanti sama dia diseleksi. Oh iya. Jadi seleksi berkas Seleksi gitu sih. berkas dulu intinya. Kayak CV lu, prokja lu. Nah itu dari berkasnya nanti sama dia dikasih timeline waktunya untuk wawancara. Kalau misalnya lu ditelepon atau dihubungi wawancara, berarti seleksi berkas lu lolos. Nanti wawancara lagi. Iya, Wawancaranya online. Lewat Zoom atau lewat Google Meet. Intinya video call gitu lah ya. Video call gitu. Nanti pas sudah itu untuk keterima atau terimanya fully atau partialnya atau setengahnya tadi itu dari email. Oh berarti dihubungi aja lewat email. Gampang loh sebenarnya itu. Sebenarnya kayak ibaratnya kayak kita ngelamar kerja gitu ya, sama aja ya. Bener. Ya pasti seleksi berkas dulu, wawancara dulu. Kan kalau kerja aja masih ada tes tertulis dulu. Ini nggak ya? Ini nggak ada tes. Ada beberapa yang tes tertulis. Oh berarti tergantung NGO ya? Tergantung NGO-nya. Kemarin gue yang gak jadi gue wawancara itu, nah abis wawancara itu sebenarnya ada tertulis lagi. Tapi karena gue nggak ngikutin dari wawancara, jadi gue nggak tahu. Oh jadi berhenti di itu. Kalau nggak lu masih ikut tertulis lagi. Benar. Ini kan udah kayak kita udah cerita nih ya banyak nih lo ngomongin problem. Ada nggak sih kekurangannya? Apa gimana kayak lu mau menyampaikan keluh kesah nggak enaknya ikut volunteer? Kan dari kita udah ngomongin enak-enaknya. Ada nggak sih yang nggak enaknya? Apa ya yang nggak enak dari volunteer itu? Paling kalau soal biaya agak bayar, walaupun udah di cover sama dia, di cover sama kampus gitu kan. Tapi waktu mengeluarkan biaya ya. Mengeluarkan biaya itu gak enaknya sih. Ya tapi masih bisa lah. Terus paling namanya kita relawan ya. Iya. Panas sebenarnya, hitam. Oh iya. Itu iya. doang sih iya. kelemahannya. Jadi sebenarnya yang lo harus siapin tuh kayak mental, duit, dan kerelaan hati. Kerelaan hati bener. Karena di sana lu bakal kayak melokal banget, kayak ngebantuin itu. Kalau lu berbaur gitu ya sama orang sana. Kalau misalnya lu masuk lingkungan hidup, itu bener-bener kayak yang sampah-sampahnya. Jadi kalau misalnya lingkungan hidup itu kayak lu buat dari apapun itu yang sebenarnya nggak berguna, lu gunain gitu. Oh, iya. Kayak kalau misalnya teman gue kemarin tuh dia di divisi lingkungan itu, dia buat meja dari botol-botol sampai botolnya diisi sampah gitu. Jadi kan kuat gitu ya. Iya. Lu ngerti gak? Jadi gue ngerti, gue lagi membayangkan itu kan. Botol isi sampah, jadiin satu dia dikasih triplek, di kuat gitu. Menurut gue kayak, oh bisa ya. Itu kita nggak bikin kayak out of the box gitu ya. Kayak dari sampah sampai dicuci dulu, dijemur dulu. Pokoknya udah bersih lah gitu. Tapi dari sampah. Tapi dia lumayan sih, berarti kayak dia daur ulang sampah ya jatuhnya. Kayak itu sesuai divisi lu mau masuk divisi apa. Kalau kesehatan itu, kalau kesehatan itu ada medical check up. Kalau misalnya kesehatan itu berarti harus orang yang backgroundnya kesehatan. Dia tuh pasti ngambil dokter sih. Kalau enggak orang kesehatan. Kalau misalnya itu di NGO-nya itu. Dan biasanya NGO juga bawa satu dokter lagi. Jadi satunya tuh emang bawaan dari dia, satunya lagi dokter relawan. Jadi emang harus ada background dokternya. Jadi kayak nggak ecek-ecek gitu loh. Iya, berarti beneran loh. Beneran kayak dicek darahnya, dicek nadinya semuanya itu. Nah, lu pas volunteer tinggal di mana jadi? Itu tinggalnya di satu rumah. Jadi dia ada dua konsep. Kalau misalnya kemarin gue ini Aceh sama Wakatobi sama sih. Jadi kalau yang Aceh itu namanya ibu angkat. Jadi kita punya ibu angkat itu. Jadi lu tinggal live in nggak sih? Sumpah kalau misalnya live in ya, biasanya kalau sekolah live in mereka bakalan berkunjung ke suatu desa. Nah nanti di sana tuh mereka bakal dibagi tuh per kelompok. Karena sama kelompok lu tinggal di rumah ini ya, ini ibu angkat lu nih. Bapak angkat lo gitu ya? Oh iya. Jadi gua punya bapak angkat, ibu angkat di Aceh gitu kan. Temen-temen gue juga punya. Jadi kita dua orang satu ibu angkat. Jadi dua orang satu rumah. Jadi banyak nih ibu angkat kita nih kan. Jadi gitu. Tapi kalau misalnya gue di Wakatobi itu cuma disiapin asrama cewek, asrama cowok. Jadi rumah orang gitu yang kosong. Iya. Ini khusus rumah cowok dan ini rumah cewek. Kalau tuh lebih enak yang mana? Yang ada ibu angkatnya apa yang asrama? Enak semuanya sih. Tapi kalau misalnya lebih bebasnya asrama sih. Karena kan kayak nggak enak gitu ya kalau ada ibu angkat kan. Kayak yang
mau makan aja, ayo makan, kayak Ya ibu dulu ngasih lah. iya ibu dulu ya. Puasa kan ayo makan bareng-bareng gitu kan, kayak yang iya enak aja, mandi juga enak kan. Tapi kalau misalnya ibu angkat kayak yang agak sungkan, tapi enaknya kita punya ibu angkat gitu. Masih kontaknya kan ya sampai sekarang? Sama ibu angkat ya, cuma lihat ya apa kadang kalau misalnya dia buat SW status WA. Lo kok ibunya bisa bikin SW? Bisa alhamdulillah ya. Dia masih bisa sih. Jadi kita masih ya kayak gitu aja sih. Oke, sekian dulu mini podcast kita kali ini tentang volunteer. Kita bakalan kembali lagi dengan sesi mini podcast yang lebih menarik untuk kalian tonton. Thank you for watching. Don't forget to Like, comment, subscribe. See you in the next video.